Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? I hope you are on good condition. Teman-teman, lama sekali kita tidak bersua dalam pembelajaran via virtual seperti ini ya. Miss berharap setelah libur lama teman-teman punya tambahan energi, semakin semangat dan semakin termotivasi untuk belajar. Dan kali ini di pelajaran komputer kita akan belajar mengenai bagaimana teman-teman membuat peta pemikiran dengan menggunakan program Mind Mapper. Program ini Miss berharap teman-teman bisa menggunakannya untuk mempermudah memahami materi-materi yang lainnya. Tidak hanya di komputer, tapi teman-teman juga bisa menggunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun memudahkan memahami dengan membuat peta pemikirannya. Oke, ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Silahkan simak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah teman-teman, kita sekarang akan membuka program Mind Mapper dan belajar membuat spider web-nya ya. Oke, langkah pertama adalah kita buka program Mind Mapper dan di sini menggunakan yang Mind Mapper 21 ya. Teman-teman boleh juga menggunakan yang portable karena pada dasarnya adalah sama ya. Ini Missy sudah temukan shortcut-nya, berarti tinggal diklik 2 kali cepat. Loadingnya mungkin agak lama, jadi teman-teman harus sabar ya. Oke. Nah, untuk yang ini memang hanya trial ya selama 30 hari dan Missy sudah menggunakan sekian hari ya. It's okay, tidak masalah. Nanti kalau teman-teman lihat tampilan seperti ini tinggal kita close saja. Ya, langkah berikutnya adalah kita pilih nih new ya. Kita pilih buat project baru, kemudian kita klik yang style. Stylenya boleh yang atas, boleh yang bawah ya. Nah, ini yang disebut dengan topik ya. Kalau Missy biasa menyebutnya dengan judulnya ya. Oke, sebagai contoh, kita akan membuat spider web yaitu tentang makanan tradisional Indonesia. Jadi tinggal kita ketik ya dengan tekan tombol backspace di keyboard. Kemudian kita ketik makanan tradisional Indonesia. Nah,
Kalau misalnya kita ingin menjadikan judul ini menjadi 2 baris, teman-teman tinggal memindahkan ya kursornya pada posisi yang diinginkan, kemudian tekan tombol CTRL dan Enter secara bersamaan ya. Sekali lagi, tombol CTRL atau kontrol yang ada di keyboard dengan Enter secara bersamaan. Nah, dia akan berubah ke bawah ya. Nah, untuk jenis tulisan, warna dan ukuran, teman-teman boleh lihat di atas ya. Jadi kita mengenali icon masing-masing sekaligus sambil mengerjakan proyeknya ya. Nah, di sini ada font. Gunanya adalah untuk mengganti jenis tulisan. Teman-teman boleh pilih jenis tulisan yang diinginkan. Misalnya Missy pilih yang Berlin Sun FB. Kemudian size-nya juga silahkan disesuaikan ya. Oke, menurut Missy sudah cukup ya 22. Tinggal kita sesuaikan ukurannya ya, ukuran dari judulnya ini. Nah, kalau misalnya terlalu besar, teman-teman boleh kurangi lagi seperti ini ya. Karena nanti kita perlu tempat yang lumayan besar ya. Nah, sekarang untuk bentuknya. Di sini ada untuk topiknya itu bentuknya adalah elips atau oval. Nah, kita bisa mengganti style dari shape yang kita gunakan nanti dengan menggunakan ini formatnya ya. Oke, di sini ketemu shape ya. Kita boleh ganti sesuaikan. Misalnya kita pilih yang rounded rectangle seperti ini ya. Atau teman-teman boleh menyesuaikan dengan bentuk yang lain. Kalau kita ingin mengganti warnanya, nah boleh warna tulisan dulu ya. Tadi terlewat ya. Kita ganti warna tulisan misalnya warna merah. Nah, setelah itu boleh diganti rounded rectangle itu outline-nya warna apa. Misalnya kita gunakan warna yang navy seperti ini ya. Kemudian warna dalamnya berarti fill color-nya misalnya kita gabungkan dengan warna yang shop seperti ini ya. Oke, nah sudah sesuai. Dan sekali lagi teman-teman boleh meng-create ini sesuai dengan yang diinginkan ya. Oke, kalau misalnya mau 3 baris juga bisa seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan cabangnya ya. Perhatikan caranya. Kita tinggal klik ya di judulnya ini, kemudian letakkan kursornya, nah seperti ini ya, di tanda panah yang muncul ya. Kemudian sampai ada tanda tambah. Nah, kita klik. Nah, dia akan muncul satu kursor yang aktif. Nah, setelah itu kita akan coba menghafalkan ya spider dengan membuat spider web ini. Makanan tradisional Indonesia kita mulai dari Irian Jaya. Di ujung timur Pulau Indonesia, Kepulauan Indonesia ya, Irian Jaya. Nah, kemudian tambah lagi. Kita klik tambah lagi, nah dia otomatis mau tambah di bawah, di kiri, di atas bebas. Kita meskipun klik hanya di sisi kanan, dia akan menyesuaikan ya. Jadi arahnya akan menyesuaikan. Kemudian Bali, kita klik lagi Jawa, kita klik lagi mungkin kita lanjutkan Sumatera, klik lagi Sulawesi, kemudian klik lagi Kalimantan. Seperti ini ya. Nah, seperti tadi bentuknya bisa kita sesuaikan dengan keinginan ya. Misalnya mau dibuat semuanya bentuknya adalah rounded rectangle. Silahkan ya. Ini selera masing-masing sudah pasti tidak sama ya, dan itu menuntut kreativitas teman-teman ya. Silahkan buat sebagus mungkin. Kemudian untuk warna dan sebagainya juga ya, warna, ukuran, jenis tulisan seperti ini ya. Nah, sebelum kita mengganti jenis tulisan, ukuran dan warna, teman-teman boleh mengganti stylenya ya. Nih, caranya adalah kita klik. Nah, di sini ada direction ya, direction. Teman-teman letakkan kursornya di situ direction ya. Gunanya adalah to change mapping direction. Kita klik panah ke bawah. Nah, teman-teman silahkan bentuknya yang seperti apa yang diinginkan. Misalnya saya mau pakai bentuk yang seperti ini. Nah, bisa juga ya. Oke, nah tinggal kita geser.
Jadi boleh diubah-ubah sesuai dengan keinginan ya. Bisa juga saya mau kembalikan misalnya bentuknya yang seperti ini juga boleh. Nah, ya. Jadi silahkan sesuaikan sekali lagi dengan keinginan teman-teman ya. Oke, misalnya misi ambil contoh yang seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Nah, dari makanan tradisional Irian Jaya yang misi ingat saja ya, misalnya papeda. Kemudian di Irian Jaya itu juga ada yang namanya kue lontar. Kue lontar. Kemudian ada lagi sambal colo-colo ya, colo-colo. Tapi kayaknya di daerah Sulawesi juga ada ya. Kalau misalnya saya mau membatalkan, ya teman-teman boleh ini ya, klik cut seperti ini atau di undo kalau masih baru satu kali kita kerjakan dan di cancel ya. Kemudian dari Bali. Dari Bali misalnya ada yang namanya sate lilit ya kan. Terus ada lagi ayam betutu. Oke, Miss buat satu lagi ya. Ada sate plecing. Apa itu sate plecing? Nah, ada yang penasaran nih. Plecing. Terus kalau makanan yang dari Jawa nih, mulai dari rujak cingur nih, rujak cingur, kemudian ada pecel, ada gudeg, waduh banyak sekali ya. Ayo teman-teman boleh sambil bantu ya menyebutkan. Ada rawon, nah ini dia. Terus kalau di Sumatera, nah, boleh ditambahkan ya, ada rendang. Kemudian ada juga pempek, kemudian ada juga lemang. Kalau di Sulawesi, ayo teman-teman ada yang ingat? Kondro. Nah ini nih, mantap nih. Kondro, kemudian ada yang namanya bubur Manado. Kemudian ada ikan woku. Atau mungkin karena penuh misalnya nih mau di cancel, boleh tinggal klik undo, membatalkan perintah terakhir ya. Kalau di Kalimantan, nah ini teman-teman perhatikan, ada horizontal scroll bar ya, dan ada juga vertical scroll bar nih ya. Jadi tidak usah khawatir nih. Di Kalimantan kita tambahkan ada yang namanya soto Banjar. Terus ada lagi bingka ya, bingka nih, 2 cukup ya. Wah ternyata kalau kita bentuk seperti ini dia memakan tempat terlalu lebar ke samping ya. Saya mau ubah nih, caranya bagaimana? Ada ingat tadi? Ya oke, betul sekali. Klik topiknya atau judulnya, kemudian go to direction. Ya setelah itu baru kita pilih ya. Saya mau pakai yang ini saja. Nah lebih simpel ya. Nah sekarang satu persatu kita akan mengubah ya. Nah jadi teman-teman buat semanis sebagus mungkin biar itu menjadi hal yang memudahkan teman-teman ya. Boleh dari warnanya yang setiap nih. Ini kan branch ya, cabangnya. Cabangnya itu mau dibedakan atau mau dibuat sama semua. Nah itu menjadi pilihan teman-teman ya. Nih seperti ini ya. Ini juga, nah termasuk juga outline colornya ya. Nah seperti ini. Oke, sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya kita lanjutkan. Nah seperti ini ya. Ya. Terus bagaimana dengan warna dalamnya? Hal yang sama bisa kita lakukan tadi pada judul ya. Tinggal kita klik fill color untuk mewarnai bagian dalam. Misalnya mau dibedakan ini ya kan. Kemudian outline-nya bisa kita ganti juga. Nah termasuk nih, jadi kalau begitu kita klik outline ya, line ini ada pilihan outline-nya untuk yang mana. Kita mau pakai yang topik, nah berarti dia. Kalau yang branch berarti garis cabangnya ya. Oke.
Tadi kita pakai wait. Nah, ini dia. Harus kalau mau disamakan ya. Tapi kalau mau dibuat beda juga tidak apa-apa. Seperti ini. Branch-nya. Wait. Topik. Nah, kalau branch dia yang ini, cabangnya ya. Hal yang sama silakan dilakukan untuk mewarnai semua topiknya ya. Jadi topik adalah shape yang aktif ya. Oke, begitu seterusnya sampai semuanya menjadi rapi ya dan dibuat sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketebalan dari outline-nya ini bisa diganti? Ya, betul sekali. Bisa. Teman-teman boleh menggunakan ini. Ya, di sini ada thickness. Nah, ketebalannya mau diganti berapa? Mulai dari 1 sampai 21. Semakin ke bawah berarti nilainya semakin besar. Saya mau ganti 5. Apakah ada perubahan? Topik. Nah, silakan bandingkan dengan yang lainnya ya. Ternyata ada perubahannya. Nah, seperti ini. Ya. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Tinggal satu lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan gambar? Ini dia. Mind mapping ya. Mapping ini bisa kita tambahkan gambar ya. Nah, caranya bagaimana? Oh ya, sebentar ya. Sebelum kita menambahkan gambar, sebaiknya kita simpan dulu projectnya, biar kalau terjadi sesuatu dengan file kita sudah punya backupnya ya. Oke, perhatikan langkah-langkah untuk menyimpan. Yang pertama kita lakukan adalah dengan klik file. Nih, file ya. File, atau teman-teman boleh lakukan dengan klik icon save yang ada gambar disket ada di atas ya. Nah, save ya. Oke, kita mulai dari file, kemudian save as. Saya lebih suka menggunakan save as ya. Nah, kemudian kita menyimpannya dalam hal filenya apa? Kita tetap pilih yang mind mapper file. Oke, agak sebentar. Wait. Sebentar teman-teman, ini harus sabar. Nah, kita pilih save saja ya. Kalau save as ternyata masuk ke link karena memang project ini kan bisa kita lakukan dengan online ya. Oke, maksudnya bisa terhubung dengan internet juga. Kita aksesnya bisa diekspor. Nah, kita tentukan dulu tempat menyimpannya. Nah, di sini sudah menyiapkan ya, selalu ada nih satu folder khusus ya. Nah, kita tulis di sini adalah nama filenya adalah latihan 1. Kemudian ketik nama dan kelasnya. Biasakan seperti itu ya. Kalau sudah di save. Nah, kita sudah punya backup ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita berikutnya menyimpan dan sebagainya, tinggal klik icon save atau gambar disket ini ya. Oke, langkah berikutnya untuk menambahkan gambar. Perhatikan caranya. Misalnya kita ingin menambahkan gambar di judul ya. Nih, di judulnya kita aktifkan dulu. Tapi kalau kita mau menambahkan gambar di cabang ya berarti kita aktifkan juga cabangnya ya. Oke, langkah berikutnya. Setelah kita klik, kita aktifkan. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman ya. Ada legend ini yang berupa simbol-simbol seperti ini. Kalau kita ingin mengembalikan berarti kita hide ya, di sini ada hide. Kemudian kita bisa juga menambahkan clip art gambar. Ya. Nah, kita tunggu dulu clip art. Nah, ini dia. Nah, di clip art ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Di antaranya ada yang berupa kelompok apa ini? People ya, kemudian shape, ada juga dari animation. Nah, silahkan dipilih sesuai dengan ini apa pilihan teman-teman ya. Nah, misalnya coba saya pilih yang favorit. Tidak ada. Oke, kita sesuaikan. Boleh klik satu-satu ya. Silahkan sekali lagi disesuaikan dengan ininya ya, apa namanya, tema atau topiknya ya. Oke. Nah, waduh, tadi mana ya ada environment?
Coba kita cek satu-satu. Nah, ini memang perlu kesabaran juga ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya nih, sepertinya saya tidak menemukan gambar yang sudah tersedia gitu kan. Saya ingin menambahkan gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya di file yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Tidak usah khawatir teman-teman, kita bisa melakukan itu. Silahkan lihat di bagian bawah, itu ada yang namanya image ya, image. Nah, kita bisa klik panah ke bawah. Nah, di situ ada dua pilihan, add to clip art pane dan add to map. Bedanya adalah kalau kita pilih add to clip art pane, berarti dia masuk ke dalam library sini ya. Tapi kalau kita pilih add to map, berarti dia langsung di area kerja. Nah, teman-teman boleh pilih mau pakai yang mana. Karena tadi kita masuknya adalah ke ini ya, ke judul, ke topik. Berarti Miss harus masukkan dulu ke clip art pane. Tapi harus diperhatikan masuknya di kelompok yang mana ya. Jangan sampai nanti sudah kebuka, sudah di insert tetapi ternyata dicari-cari tidak ditemukan ya. Oke, misalnya saya masuk ke sini ya kan. Atau mau sekalian semuanya ke environment boleh juga ya. Oke. Nah, setelah itu saya ambil. Berarti add to clip art pane. Nah, gambarnya yang mana? Kebetulan Miss sudah siapkan beberapa gambar yang ada hubungannya dengan makanan tradisional ya. Oke, Miss akan masukkan beberapa ini. Mungkin boleh di itu aja ya, di blok semua. Coba kita add semuanya, bisa? Oh ya, oke, alhamdulillah ya. Nah, sekarang misalnya nih, saya mau tambahkan di awal ini adalah gambarnya getuk. Nah, dia sebagai background gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk mengganti posisi? Nah, coba kita kembali ke clip art lagi ya. Teman-teman perhatikan di bagian position di bawahnya gambar ya, itu ada posisi panah ya. Nah, teman-teman boleh posisikan sesuai dengan keinginan. Misalnya saya mau taruh di bawah, berarti kita klik yang bawah. Nah, seperti ini ya. Kalau klik di samping seperti itu ya. Jadi silahkan dipilih, sesuaikan dengan yang diinginkan ya. Oke, saya pilih mau seperti ini. Kemudian makanan dari Irian Jaya. Nah, Irian Jayanya misalnya mau ditambahkan gambar atau icon ini, boleh ya. Saya mau taruhnya di sisi sebelah kanan, silahkan ya, bebas ya. Terus Bali, misalnya saya mau kasih gambarnya Bali. Bali itu identik dengan pantai, saya mau tambahkan ini misalnya ya. Posisinya mau diganti di kiri, boleh ya, sesuai dengan keinginan sekali lagi. Oke, sekarang kita geser sedikit. Jawa juga nanti silahkan dilengkapi. Nah, untuk papeda nih, papeda diganti dulu shape-nya, misalnya seperti ini. Kemudian jenis tulisan dan sebagainya ya, boleh diubah sesuai dengan keinginan. Ini juga saya mau ganti seperti ini. Nah, di papeda ini mau misi tambahkan gambarnya papeda. Coba kita cek ada atau tidak ini papeda. Pelan-pelan kita cari. Oh, ini dia ada. Nah, ya kan. Kue lontar saya lewatin, mau ambil sedikit-sedikit aja. Ayam betutu, plecing misalnya saya nggak mau kasih. Pecel ada atau tidak pecel. Jadi mungkin kita sesuaikan tempatnya ya. Jadi tidak harus semuanya ada pecel. Nah, ini dia. Kemudian gudeg. Oke, saya sepertinya punya gambar gudeg. Di manakah gerangan? Apakah itu benar gudeg? Nah, kemudian ada rawon dan seterusnya, mengikuti ya. Ini rawon ada atau tidak? Kalau tidak ada, boleh tidak harus ditambahkan ya. Oke, semua diganti sesuai dengan keinginan. Kalau misalnya di bagian makanan yang ada di Bali itu diganti dengan warna yang berbeda, ya monggo silahkan ya. Nih seperti ini. Ya, oke, nih, begitu seterusnya, ya. Loh, Miss kok ini tanpa shape, di bawahnya kok ada shape, ya berarti tinggal ditambahkan saja, seperti ini, ya. Oke, nah,
menurut Miss Siwi program ini sangat ini ya teman-teman ya, sangat aplikatif. Nah, kalau ada tampilan seperti ini tinggal di close saja ya. Nah, ini tadi adalah menambahkan gambar jika gambarnya masuk ke dalam shape-shape ya, yang baik di topik maupun di branch atau cabangnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan gambarnya itu di area kerja? Nah, caranya sama ya. Bahkan menurut misi ini lebih simpel. Kita tinggal tarik ya. Kita tinggal tarik. Nih, kita tarik saja. Sebentar, kita ambil gambar yang mana ya, yang bisa mewakili. Oh, tidak ada favorit. Kadang-kadang ini loadingnya sama agak lama ya, jadi mungkin bisa diituin. Oh, sebentar. Di sini juga ada shape ya. Jadi mungkin nanti kita bisa gunakan itu untuk ini, untuk mengetikkan nama ya. Sebentar. Oh, tidak ada yang pas ya. Ini kalau sudah cari gambar-gambar mesti sabar ini ya. Oke, saya nemu nih. Nah, misalnya tinggal di drag ya. Di drag, taruh di sini. Nah, kalau mau ditambahkan ada background di belakangnya, boleh dicoba. Nih, saya mau tambahkan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi biar menjadi lebih menarik. Mungkin ini salah Miss Siwi. Sorry. Nah, diklik dulu yang ini ya. Nah, tinggal disesuaikan saja yang mana ya. Dan ini juga bisa diganti warnanya, disesuaikan. Iya teman-teman, hati-hati ya, kita kursornya aktifnya di mana. Kalau aktifnya di itu di tempat yang lain ya, efeknya terlihat di tempat yang lain ya. Nah, seperti ini. Ini misalnya ya, misalnya bisa diatur besar kecilnya juga. Kalau mau digandakan gambarnya sama ya, kita copy paste seperti ini. Nah, ya kan. Tambahkan lagi gambar yang lain mungkin yang lebih menarik. Karena kita bicara makanan ya, mungkin bolehlah tambahkan. Kalau mau dihapus tinggal di-delete saja. Di-delete atau boleh di-cut. Nah, seperti ini ya. Sebentar, mau ditambahkan yang lain atau tidak? Oke, misalnya ini. Jadi buat semenarik mungkin. Banyak sekali manfaatnya ya, karena kita bisa lebih gampang memahami kalau bentuknya seperti ini ya. Bentuk-bentuk ringkasan kalau misi ya. Oke, nah kalau dianggap sudah selesai, berarti kita tinggal menambahkan nama. Nama jangan sampai lupa ya. Nah, berarti kita boleh gunakan shape ya. Nah, pilih salah satu shape yang diinginkan, kemudian gunakan nanti untuk mengetik nama. Misalnya saya pakai ini, diklik, di drag, tarik ke area kerjanya. Oke, kalau sudah diklik 2 kali cepat ya. Diketik nama, namanya siapa. Oke, kemudian kelasnya. Oh, wait. Kelasnya ini boleh. Sorry. Diundo. Sebentar, kita perbesar dulu. Nah, Ctrl Enter ya, bersamaan. Kelas. Oke. Nah, seperti ini. Nah, wait. Nah, kalau sudah boleh diatur, dilebarkan sedikit. Nah, biar terlihat ya. Nah, dan terakhir setelah semuanya selesai ya kan. Setelah semua selesai berarti di save ulang. Jadi biasakan kita sudah punya nama file dulu ya. Jadi kalaupun terjadi dengan ini kita sudah punya backupnya ya, terjadi sesuatu dengan komputernya. Oke, jangan lupa kita lihat, mau lihat tampilannya semua, tampilan keseluruhan. Nah, seperti ini ya. Nah, menjadi lebih menarik ya. Sekali lagi warnanya ini juga bisa nih
diganti warnanya ya. Nah, teman-teman nanti boleh coba. Ini juga belum selesai. Nah, silahkan nanti coba dipraktekkan ya. Dan topiknya diganti yang lain. Oke, kita save ulang dengan klik save. Nih, 1 kali saja ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita ingin membuka file yang sudah kita simpan sebelumnya? Hal yang sama kita lakukan kalau kita membuka file di program-program yang lain ya. Caranya klik file, kemudian open. Ini open. Sebentar. Ini sepertinya misi terhubung dengan ini ya. Sebentar, boleh pakai icon dulu ya teman-teman, karena misi buka. Nah ya, pakai icon saja ya yang open, karena pakai file ini kayaknya tadi misi terhubung dengan ininya ya. Nah ini. Kemudian misalnya nih, misi sudah punya file nih. Nah di sini ya kan. Oh, bagian-bagian tumbuhan, coba kita cek. Apakah ada di sini bagian tumbuhan? Oh ya ada. Nah ini dia, ya. Seperti ini. Ini contoh ya teman-teman. Nah, jangan lupa di save ulang. Oke, mudah sekali bukan? Dan langkah yang sama kalau kita ingin menutup program adalah dengan klik tanda silang pojok kanan atas atau klik file exit. Silakan mencoba teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana? Mudah bukan? Oke, Miss berharap teman-teman bisa memanfaatkan program ini untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh Miss dan Mister yang lainnya ya. Dan silahkan teman-teman berlatih, mengeksplor, membuat peta-peta pemikiran, dan yang jelas jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.